Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita ketemu lagi dalam video kali ini. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian, mengapa orang sulit untuk berhenti merokok. Orang sulit untuk berhenti merokok yang pertama yaitu karena rokok ini mudah didapat. Di warung ada, di toko ada, di warung-warung sekolah ada, bahkan dijual-jual di pinggir-pinggir jalan. Saking mudahnya mendapatkan rokok ini, anak-anak SD pun mudah mendapatkan rokok itu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Oleh sebab itu, bagi para guru, jangan sampai membiarkan warung-warung atau kantin-kantin sekolah menjual rokok, apalagi rokok batangan. Karena menjual rokok batangan di dalam kantin sekolah atau dalam warung sekolah atau warung atau toko-toko di luar lingkungan sekolah itu akan mempermudah bagi siswa-siswa kita atau murid-murid kita untuk membeli rokok. Oleh sebab itu harus ada kerjasama antara orang tua murid dan para guru agar jangan sampai ada orang-orang yang menjual rokok di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua yaitu faktor pergaulan. Jika kita ingin berhenti merokok, maka kita harus menghindar dari pergaulan teman-teman kita yang merokok. Oleh sebab itu, jangan sampai ketika kita ingin berhenti merokok, kita masih berada dalam pergaulan atau dekat dengan teman-teman kita yang merokok. Jika kita ingin berhenti merokok, kita jauhi mereka dalam beberapa saat dengan menggunakan kiat-kiat yang nanti insya Allah saya sampaikan. Setelah kita bisa berhenti merokok, kita akan mudah untuk bergaul. Bukannya kita memutuskan hubungan silaturahmi, akan tetapi kita menghindar sementara waktu kepada teman-teman kita agar kita bisa berhenti merokok. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Jika kita ingin berhenti merokok, jangan sampai kita tinggal bersama orang-orang atau di lingkungan yang banyak sekali orang-orang yang merokok. Oleh sebab itu, jika kita ingin berhenti merokok, kita harus menghindar untuk beberapa saat, kita menjauh atau kita mungkin hijrah beberapa saat atau beberapa bulan untuk bisa mengendalikan diri kita agar bisa berhenti merokok. Setelah kita berhenti merokok dengan menggunakan kiat-kiat yang insya Allah nanti saya sampaikan, maka setelah kita kembali kepada lingkungan kita yang masih banyak perokoknya, insya Allah kita sudah akan kuat. Kemudian, mengapa orang sulit untuk berhenti merokok? Yang keempat, karena sudah terbiasa menyalahkan orang lain. Kita para perokok jika ingin berhenti merokok, maka kita harus berusaha jangan sampai dalam hati dan pikiran kita itu terlalu banyak menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan karena ada penjual rokok, kita menyalahkan karena ada guru kita yang merokok, kita menyalahkan karena ini dan itu, sehingga kita punya alasan untuk tidak bisa berhenti merokok. Jika kita ingin berhenti merokok, maka jangan sampai kita terbiasa menyalahkan orang lain. Apalagi kalau sampai menyalahkan pabrik rokok. Karena jika pabrik rokok ditutup pun, pasti kita akan ada jalan untuk bisa mendapatkan rokok. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak menyalahkan karena adanya pabrik rokok. Kemudian, yang kelima, pengaruh kuat dari sang idola. Jika kita mempunyai idola atau seorang idola kita itu adalah orang yang merokok, maka akan sulit kita untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena salah satu ciri atau karakter kita manusia ini, kita ternyata terbiasa menyontek atau meniru perilaku orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang kita idolakan. Kemudian yang keenam, kurangnya rasa ingin tahu. Kurangnya rasa ingin tahu di sini, yang saya maksudkan di sini adalah kita sudah tahu bahwa di lingkungan kita itu ada orang yang sudah bisa berhenti merokok. Kenapa kita tidak tanya dia bagaimana proses dia bisa berhenti merokok? Kita sudah tahu ada saudara kita atau kita sudah tahu ada teman kita yang bisa berhenti merokok.
dan sudah bisa bertahan hingga 17 tahun atau 20 tahun atau 40 tahun lamanya sudah bisa berhenti merokok. Kenapa kita tidak dekati dia? Kenapa kita tidak tanya dia? Kenapa kita tidak menggali ilmunya? Bagaimana proses dia bisa berhenti merokok, sehingga kita pun bisa mengikuti jejak langkahnya untuk bisa berhenti merokok. Jadi itu salah satu penyebab orang sulit berhenti merokok, karena kurangnya rasa ingin tahu, tidak mau belajar, kurang rasa ingin tahu, mau belajar dengan orang-orang yang sudah berhenti merokok atau mantan perokok. Kemudian yang ketujuh, mengapa orang sulit untuk berhenti merokok? Yang ketujuh yaitu karena tertipu pada mata dan rasa. Maksudnya tertipu pada mata dan rasa. Tertipu pada mata ini adalah jangan sampai kita tertipu terhadap apa yang kita lihat. Kita melihat sekarang orang enak merokok, nyaman merokok, seakan-akan tidak ada dampak yang menimpa pada dirinya. Itu untuk saat ini tidak nampak bahayanya. Akan tetapi beberapa tahun yang akan datang pasti akan segera terlihat. Jangan sampai kita tertipu terhadap apa yang kita lihat. Kemudian jangan sampai kita tertipu pada apa yang kita rasakan. Kita enak-enak merokok, nyaman merokok, merasa tenang merokok, seakan-akan tidak ada apa-apa, seakan-akan tidak ada bahaya yang masuk ke dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa tenang, jangan sampai kita tertipu dengan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat yang ingin berhenti merokok, harus diketahui bahwa jangan sampai kita tertipu dan jangan sampai kita terlena terhadap apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Kemudian yang kedelapan, orang yang sulit berhenti merokok itu disebabkan karena baru belajar. Anak-anak yang baru belajar merokok itu sangat sulit untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena mereka adalah pemula yang baru merasakan nikmatnya, lezatnya merokok itu. Sangat sulit untuk ditegur, sangat sulit untuk dinasehati. Oleh sebab itu kepada para guru, kepada seluruh orang tua, jagalah anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita yang belum pernah menghisap rokok menyentuh rokok itu meski hanya satu kali hisap. Karena apabila sudah mereka merasakan nikmatnya, maka akan sulit untuk memberhentikannya. Oleh sebab itu jangan heran mengapa banyak orang-orang yang sulit untuk berhenti merokok, karena salah satu penyebabnya adalah baru belajar. Apakah anak-anak yang baru belajar atau orang-orang remaja, orang-orang dewasa atau orang tua, mereka itu baru belajar. Oleh sebab itu harus kita ketahui, jangan sampai kita terlalu banyak menasihati, jangan sampai kita terlalu banyak bersikap keras terhadap mereka, karena memang sulit untuk memberhentikannya, karena memang mereka baru belajar merokok. Mereka baru merasakan nikmat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Jadi sangat wajar mereka itu sulit untuk berhenti merokok. Jadi dengan strategi-strategi nanti yang insya Allah akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lain, kita akan tahu bagaimana cara mencegah anak-anak ini, cara mencegah remaja-remaja kita ini agar jangan sampai menghisap rokok walau sekalipun. Kemudian yang kesembilan, yaitu karena putus asa. Orang sulit untuk berhenti merokok karena mereka berputus asa. Seakan-akan tidak ada harapan lagi untuk bisa berhenti merokok. Seakan-akan semuanya sudah terlanjur merokok. Jadi untuk apa lagi kita berhenti? Biarlah kita merokok sampai mati. Jadi sebenarnya orang-orang yang seperti ini sangat salah dalam mengambil keputusan, karena mereka diibaratkan orang-orang yang kalah sebelum berjuang. Seharusnya prinsip-prinsip seperti ini tidak boleh digunakan, karena banyak sekali buktinya. Kenapa ada orang yang bisa, saya tidak bisa? Banyak orang yang juga merokok sudah puluhan tahun, belasan tahun, tapi kok bisa berhenti? Nah, kenapa kita tidak bisa seperti mereka? Oleh sebab itu jangan sampai kita berputus asa. Dan berputus asa itu sebenarnya jauh lebih bahaya sifat kita berputus asa itu daripada rokok yang kita hisap itu. Kemudian yang ke-10, kenapa orang sulit untuk berhenti merokok? Yang ke-10 itu karena takut tak ada di surga. Takut tidak ada di surga. Nah, inilah perasaan-perasaan inilah yang menghantui para perokok itu sehingga sulit untuk berhenti merokok. Padahal siapakah yang berani memastikan bahwa rokok itu tidak ada di surga?
Siapakah yang berani memastikan? Sedangkan di surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia walau sekalipun. Siapakah yang berani memastikan di surga tidak ada rokok? Di dunia ini minuman keras itu hukumnya haram. Akan tetapi kenapa di surga Allah menyediakan minuman keras? Bahkan sungai lagi, berupa sungai arak. Akan tetapi tidak memabukkan. Apalagi rokok yang hukumnya hanya makruh dikatakan oleh ulama kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita tertipu oleh perasaan kita seakan-akan tidak ada di surga. Semuanya akan ada di surga. Semuanya akan ada di surga. Jangan sampai kita tertipu, karena itu adalah salah satu bentuk tertipu yang sangat besar sehingga menghantui para perokok itu, sehingga sulit berhenti untuk merokok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti kita akan diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dalam video saya yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.